Setelah kepindahan Julian Alvarez yang mengejutkan dari Manchester City ke Atletico Madrid dengan biaya selangit, ekspektasi tinggi langsung disematkan padanya. Sebagai salah satu rekrutan termahal dalam sejarah Los Rojiblancos, kiprah perdananya tak berjalan sesuai rencana. Dalam 4 pertandingan terakhirnya, Alvarez belum mampu menunjukkan ketajamannya yang mengesankan seperti saat di Manchester City. Ketidakmampuannya untuk mencetak gol ataupun assist membuat ia menghadapi tantangan besar di tim barunya tersebut. Situasi ini semakin rumit dengan keputusan Diego Simeone yang mengancam akan mencadangkan Alvarez di laga-laga mendatang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Julian Alvarez saat ini hingga membuatnya tak kunjung bersinar di Atletico Madrid? Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya football lovers subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Kegemilangan Julian Alvarez di timnas Argentina berbanding terbalik saat membela klubnya saat ini Atletico Madrid. La Arana sendiri mengakui bahwa ia masih dalam proses adaptasi di Wanda Metropolitano. Ia menyatakan telah berlatih keras dan mulai memahami apa yang diinginkan sang nahkoda dari dirinya. Saya sudah berlatih selama beberapa minggu dan sedikit demi sedikit saya mulai mengerti apa yang dibutuhkan pelatih dan tim. Mereka banyak membantu saya dalam proses ini, ujar pemain asal Argentina tersebut. Meskipun Simeone masih percaya pada potensi Alvarez, namun situasi saat ini tidak seperti yang diharapkan. Pemain 23 tahun itu dipinang Atletico dengan mahar mencapai 90 juta euro dari Manchester City, serta diharapkan menjadi mesin gol utama Los Rojiblancos. Namun meski sudah 3 kali menjadi starter dalam 4 pertandingan La Liga musim ini, ia belum mampu mencetak sebiji gol ataupun assist untuk Atletico. Mengingat saat berbalut kostum The Citizens, Alvarez langsung menunjukkan performa yang impresif dengan mengemas 36 gol dalam 103 pertandingan di semua ajang. Ia juga turut serta memenangkan 6 gelar termasuk Treble Winners di musim 2022-2023 lalu. Usut punya usut, perbedaan gaya bermain antara City dan Atletico menjadi salah satu faktor utama yang membuat Alvarez terlihat kesulitan. The Citizens dikenal dengan penguasaan bola yang dominan, serta permainan bola-bola pendek yang intens. Sementara itu, Atletico lebih mengandalkan serangan balik dan pendekatan pragmatis dalam sisi penyerangan. Perubahan gaya permainan ini tentunya menuntut penyesuaian yang cukup besar bagi Alvarez sendiri. Selain itu, jeda internasional atau FIFA Match Day pada bulan September ini juga mempengaruhi momentum Alvarez di klubnya. Masa adaptasinya kemungkinan akan memerlukan waktu sedikit lebih panjang dengan adanya jadwal pertandingan internasional yang memotong irama klubnya. Namun seiring berjalannya waktu, penting untuk melihat apakah Alvarez dapat mengatasi tantangan ini dan memenuhi harapan tinggi yang disematkan padanya. Kendati demikian, bomber Argentina ini dilaporkan akan dicadangkan dalam laga mendatang melawan Valencia di Wanda Metropolitano. Menurut Marca, pelatih Los Rojiblancos Diego Simeone berencana menempatkan Alvarez di bangku cadangan dan memprioritaskan Angel Correa sebagai starter. Correa sebelumnya menjadi pahlawan Atletico melalui gol tunggalnya ke gawang Athletic Bilbao beberapa waktu lalu. Performanya yang mengesankan dari mantan pilar San Lorenzo itu mendorong Simeone untuk menduetkan Correa dengan Griezmann sejak menit pertama. Namun ketika Alvarez sudah menemukan sentuhan terbaiknya bersama Los Rojiblancos, maka semua pihak harus mewaspadai bagaimana sepak terjangnya. Sementara Julian Alvarez menghadapi kesulitan di Atletico Madrid, kabar terbaru datang dari klub lamanya Manchester City. Meskipun mereka melepas Alvarez sebagai penjualan termahal di sepanjang sejarah klub, namun City juga membutuhkan sosok yang bisa memperkuat lini depannya. Erling Haaland kini menjadi satu-satunya predator yang diandalkan Guardiola. Sang nahkoda mengakui bahwa keputusan untuk tak mendatangkan pengganti Alvarez mungkin merupakan sebuah kesalahan. City kini tampaknya siap untuk memperbaiki situasi mereka dengan merekrut penyerang baru di bulan Januari nanti. Football Insider melaporkan bahwa Guardiola akan menyasar bomber anyar jika mereka tertinggal dalam perburuan gelar atau jika Haaland mengalami cedera. Bahkan, Sheikh Mansour telah menganggarkan dana tak kurang dari 100 juta pounds di musim dingin nanti. Perhatian tertuju pada bintang Bundesliga macam Florian Wirtz hingga Jamal Musiala, yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Tak cuma itu, mereka juga tengah menyasar mesin gol berpaspor Jepang yakni Kyogo Furuhashi.
Keserbagunaan pemain 29 tahun ini dalam bermain di berbagai posisi membuat Guardiola begitu tertarik dengan bakatnya. Furuhashi tampil mengesankan selama berkostum The Boys, di mana ia mampu mengemas 74 gol plus 16 assist dari 137 laga di semua kompetisi. Celtic disebut bersedia melepas sang bomber jika ada tawaran yang menggiurkan datang di musim dingin nanti. Dengan situasi yang terus berkembang, akan menarik untuk melihat bagaimana The Citizens mengatur strategi. Dan apakah langkah-langkah ini bisa membantu mereka mempertahankan dominasi di kancah domestik, serta memenuhi ambisi mengulang kejayaan di level Eropa. Terlepas dari semua itu, meski Julian Alvarez belum menunjukkan taringnya di La Liga bersama klub barunya, namun ia bisa segera menemukan sentuhan terbaiknya mengingat banyak pemain asal Argentina yang berada di sana. Dan waktu yang akan menjawab apakah La Arana dapat mengatasi kesulitan ini serta menunjukkan bahwa Atletico tak salah menebusnya dengan biaya tinggi. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.